Sehat semua kan? Sehat, Bu. Simak depan. Roger Pardosi, Rosaina Sitompul. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau kasih soal, Ibu mau melihat sebelum kita belajar materi hari ini, kalian sudah tahu atau sejauh mana kalian tahu tentang materi kita hari ini. Oke, Ibu mau bagi soal akan dijawab sesuai yang kalian tahu. Oke. Jangan lupa ditulis namanya, tulis kelasnya, itu ada lembar jawaban. Dijawab di lembar jawaban. Ya. Oke, hari ini kita materinya tentang pi. Jadi kalau kalian bilang sudah kenal, sudah pernah lihat bentuknya? Sudah, Bu. Jadi setelah nanti kita sudah selesai belajar adonan dari pi ini, kalian harus bisa. Oke, yang pertama kalian harus bisa nanti menjelaskan apa itu artinya pi. Pi itu artinya seperti apa, jelasnya seperti apa, bentuknya gimana gitu ya. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan apa aja jenis-jenis dari pi. Yang ketiga, kalian tahu menganalisis pi atau pi tentang daging ayam. Nah, kalian lihat dari perbedaan yang berikut ini. Kira-kira di mana bedanya? Yang pertama dari isian, yang kedua dari segi bentuk. Biasanya pi yang rasanya gurih itu memiliki dia ada namanya. Iya, ada tutupnya. Oke, kalau dia yang rasanya manis nggak ada kan? Biasanya kelihatan dia isinya apa? Apakah isinya buah, apakah isinya selai dan sebagainya. Tapi kalau dia yang asin, biasanya dia menggunakan ada tutupnya. Oke, dari segi bentuk dan rasa itu ya. Nah, yang digunakan protein rendah. Oke, yang kedua, bahan yang kedua adalah lemak. Oke, lemak itu merupakan shortening agent atau lemak ini mengurangi potensi tepung terigu membentuk jaringan gluten. Hal ini mengurangi eksistensibilitas dan penahan gluten. Lemak yang umumnya digunakan pada pembuatan pi ini adalah margarin dan mentega. Yang biasa kita pakai ketika membuat pi itu boleh margarin, boleh mentega. Oke, bahan yang ketiga itu ada telur. Kenal dengan telur? Kenal ya telur? Oke, semuanya kenal dengan telur kan? Oke. Nah, telur ini fungsinya dalam pembuatan pi itu supaya memberikan pengembang, sebagai pengembang kue dan memberikan rasa lembab, memberikan rasa lembab ketika dia dididih. Ya, kuning telur sendiri menghasilkan ya. Cairan ini berfungsi untuk menghidrasi bahan-bahan supaya mempermudah pencernaan. Kira-kira kalau kalian nggak pakai cairan, cuma tepung aja sama telur sama gula diaduk-aduk, bisa nggak dia? Menyatu, enggak ya? Jadi si cairan ininya yang berfungsi untuk menyatukan atau mempermudah pencampuran. Oke, nah lanjut kita masuk ke persiapannya. Ya, tidak seperti adonan beragi atau adonan puff. Adonan pi ini harusnya tidak dibuat elastis, jadi nggak harus sampai dia bisa makan seperti roti atau tidak harus ya. Oke, oleh karena itu terigu yang digunakan untuk membuat pi ini mengandung pati dalam jumlah yang tinggi, tetapi kandungan glutennya rendah. Jadi lemak seharusnya terdistribusi secara mudah, tetapi tidak merusak strukturnya. Ya, gula seharusnya memiliki butiran yang sehalus mungkin. Jadi itu makanya alasannya dipakai harus gula halus, ya, sehingga dia bisa larut dengan cepat. Kenapa kita harus pakai gula halus supaya dia bisa larut dengan cepat. Oke, nah kita lanjut ke kegagalannya. Kira-kira apa aja ya kegagalan yang bisa terjadi ketika kita membuat surface yang pekat atau surface itu tidak perlu bahan pengembang. Karena itu adonan pi ini sudah larut, jadi tidak perlu bahan pengembang. Ya, surface
di dalamnya perlu ditambahkan apa? Perlu ditambahkan baking soda atau baking powder sebagai bahan pengembang. Lalu si shortcake untuk memperpanjang umur simpan si pie ini tadi, oke. Nah, semua jenis produk pastry sebenarnya lebih baik dimakan ketika dalam keadaan segar atau baru. Tetapi bagaimana sifat dan karakteristik pie? Yang ketiga, jelaskan peralatan yang digunakan untuk membuat kue dari adonan pie. Nomor 3, jelaskan peralatan yang digunakan untuk membuat kue dari adonan pie. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pie. 1. Apa yang dimaksud dengan pie? Pie adalah hidangan yang dibuat dari hidangan pie yang diisi dengan berbagai bahan manis dan asin atau gurih, di mana hidangan ditutupi oleh adonan pastry atau hanya memanggang kulit pie tanpa isi, dan setelah kulit pie matang dan diisi segera dengan bahan isian. 2. Bagaimana sifat dan karakteristik pie? Karakteristik pie warnanya tidak keras, tidak bergelembung, berwarna kuning kecoklatan, tidak mentah, tidak juga gosong. Bentuknya utuh dan tidak pecah. Hasilnya kering pada permukaannya. Jelaskan peralatan yang digunakan untuk membuat kue dari adonan pie. Pertama, timbangan untuk menakar bahan kulit. Kedua, gelas ukur untuk mengukur bahan kain. Ketiga, sendok ukur untuk menakar hasil bahan. Keempat, alasan untuk mengayak tepung. Kelima, tatanan pie. Keenam, proses untuk membuat kulit pie. Jelaskan komposisi pie yang baik. Komposisi pie yang baik antara lain 200 untuk bahan kulit, 250 gram tepung terigu, 150 gram margarin, 2 butir kuning telur, 1 sendok makan gula halus, setengah sendok teh vanili buruk. Untuk bahan flak 250 ml susu hati, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh maizena. Teman-teman sekalian silakan. Untuk teman kami Winda, kami persilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba jelaskan sejarah pie pada zaman Yunani. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Winda. Pie pada zaman Yunani kuno, beberapa sejarawan menganggap pie ditemukan pertama kali oleh seorang Yunani. Orang Yunani mengambil resep dari zaman Mesir dan menyempurnakannya menjadi kue. Tidak banyak sejarah yang mencatat bagaimana perkembangan pie pada zaman Yunani kuno. Namun dalam Aristophanes abad ke-5 sebelum Masehi memberikan petunjuk bahwa dari Yunani lah pie berisi buah ditemukan. Apakah masih ada pertanyaan? Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang terakhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tes sebagai evaluasi dari pembelajaran kita tentang pie.
pulang. Silakan duduk rapi di kursinya masing-masing. Semuanya bukunya sudah ditutup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang kita berdoa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, selamat siang.